supaya hormat dengan bangsa lain, ya. Tahu ini waktu semayang mereka, jangan buat bising-bising, kerana rumah dulu, ya, rumah itu bila kita bercakap, rumah di sebelah juga bisa dengar, ya. Halo Sobat Sosan, kembali lagi di channel Etnomedia Sosan. Perkenalkan, aku Fatin dari Angkatan 22 dan di sini aku ditemani rekan aku nih. Halo, aku Gisya dari Angkatan 22. Nah, kali ini kita bakal ngebahas suatu topik yang gak kalah seru dari sesi podcast lainnya. Betul banget nih, karena di sesi diskusi kali ini kita bakal bahas mengenai moderasi beragama. Satu istilah yang mungkin dari kita pernah mendengarnya namun belum sempat mengenal lebih jauh nih. Nah, untuk berbincang mengenai topik hari ini, kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang antropologi sosial, khususnya studi agama dan juga masyarakat. Beliau adalah Dr. Mimi Hanida dari University Kebangsaan Malaysia. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Baik, Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri juga ke penonton Sosan ini, Bu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih kerana mengundang saya ke siri podcast. Saya Mimi Hanida, ya, panggil Bu Mimi juga bisa, dari UKM, program antropologi dan sosiologi. Ya. Baik. Nah teman-teman sedikit mengingatkan ya, karena kan Bu Mimi ini dari Malaysia, nanti mungkin ada perbedaan sedikit rumpun bahasa gitu. Tapi nggak jadi masalah untuk diskusi kita hari ini, justru malah akan menambah pengalaman kita belajar bahasa baru. Betul. Nah, kita juga pastinya penasaran nih buat mengenal lebih jauh dengan Ibu Mimi sendiri. Nah, mungkin boleh diceritakan Ibu perjalanan atau pengalaman yang membentuk minat Ibu Mimi ini untuk pada akhirnya terjun menekuni bidang antropologi dan menjadi seorang antropolog. Okay. Soalan ini seolah-olah menyelusuri, ya, pengalaman saya dari kecil, ya. Sebenarnya kalau anak-anak sekarang dia sudah bisa boleh fokus, ya, apa yang dia boleh buat. Tetapi anak-anak seusia saya dahulu sebenarnya banyak melalui pengalaman, dan tanpa disedari pengalaman yang saya lalui semasa anak-anak itu sebenarnya merupakan perjalanan saya sebagai seorang antropologi tanpa disedari. Saya dibesarkan di kawasan kampung juga, ya, di mana ibu dan bapa saya bekerja. Jadi jika ada waktu tu saya tinggal dengan nenek, ya, dengan saya panggil opah, seperti dalam Upin Ipin, opah. Jadi saya terdedah dengan unsur-unsur keluarga dan kekerabatan tanpa saya sedari itu adalah sebahagian daripada antropologi. Ya, apa lagi? Kadang-kadang saya ikut opah saya ada buat berzanji dan sebagainya. Nah, itu juga sebahagian daripada komuniti yang beragama, ya, amalan yang dilakukan. Itu juga sebahagian daripada antropologi agama. Kemudian pelibatan anak-anak dalam sukan, itu juga sosiologi, sukan, ya, sport sosiologi banyak. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan saya begitu attach dengan masyarakat. Ya, jadi selepas tamat SPM, bila cuba mencari kecenderungan jurusan apa, saya lebih terfikir bahawa jurusan yang dekat dengan masyarakat itu adalah yang paling sesuai. Maka di situlah saya landing ke khusus antropologi dan sosiologi. Menarik banget ya, ternyata emang dari kecil itu udah tertarik sama mungkin masyarakat, keluarga, gitu ya. Keluarga dan kekerabatan juga. Baik, nah sekarang kita masuk ke topik utamanya nih Bu, moderasi beragama. Kita kan tahu ya bahwa agama, budaya dan juga bahasa itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat kita. Nah, kalau menurut pandangan Ibu Mimi sendiri, sebenarnya makna dari moderasi beragama ini seperti apa, Ibu? Okey, moderasi beragama ini saya rasa wujud, ya, dan sangat penting dalam sesebuah negara yang berbilang kaum dan berbilang agama, ya. Jadi Indonesia dan Malaysia tidak berkecuali dalam hal ini. Cumanya di Malaysia kita lebih menggunakan perkataan
toleransi beragama ya. Dan dalam bahasa yang mudah, toleransi beragama, moderasi beragama itu adalah sangat penting kerana nak menjaga keharmonian dalam sesebuah masyarakat itu. Enggak perlu ada konfliknya supaya sesebuah negara itu mampu berjalan dengan baik. Baik, jadi intinya itu mungkin moderasi beragama adalah sebuah pendekatan dalam beragama yang menekankan sikap tengah-tengah begitu ya Bu? Sikap tengah-tengah. Perlu ada kesefahaman, hormat menghormati antara kaum-kaum yang lain, agama yang lain. Inilah yang dikatakan sebagai moderasi beragama yang dalam bahasa yang mudah. Iya betul, nggak ada fanatik yang berlebihan ataupun ekstremisme gitu ya Bu. Betul. Nah kalau seandainya di Malaysia sendiri itu menurut pandangan Ibu Mimi apakah perlu juga nih menerapkan moderasi beragama ini? Ya, pada saya memang sangat penting, sangat perlu dan tidak harus dititik noktakan. Ya, dan sedari kecil lagi seingat saya toleransi agama itu telah ada. Ya, saya sendiri berjiran dengan keluarga Tionghoa, keluarga India. Jadi dari kecil lagi ibu bapa telah terapkan supaya hormat dengan bangsa lain ya. Tahu ini waktu semayang mereka, jangan buat bising-bising kerana rumah dulu ya, rumah itu bila kita bercakap rumah di sebelah juga bisa dengar ya, rumah kita panggil apa, barrack house lah. Rumah tu sangat close to each other. So kita cakap pun perlu perlahan. Kalau nak jerit, ingat orang sebelah tengah buat apa kan. Jadi ibu bapa selalu terapkan tentang hal ini. Jadi sehingga ke hari ini ya, perkara-perkara itu tetap dititik beratkan. Cumanya sekarang ini lebih mudah lagi lah untuk diingatkan kerana ada social media, ada pendedahan dalam social media, tinggal nak buat atau tidak saja. Betul tak? Betul. Berarti emang penerapan moderasi beragama ini bukan hanya di Indonesia aja, tapi juga negara-negara seperti Malaysia yang memiliki keberagaman agama, budaya dan bahasa itu perlu banget untuk menerapkan moderasi beragama ya Bu ya. Agar tercipta suatu keharmonisan dalam bermasyarakat seperti itu. Nah, melihat keberagaman ini sebenarnya cara dari moderasi beragama ini untuk meningkatkan suatu kerukunan di masyarakat itu bagaimana sih Bu caranya? Antara penerapan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah adalah melalui kurikulum di sekolah, pendidikan. Memang dari sekolah lagi telah diterapkan bagaimana harus menghormati kaum-kaum lain dari segi budaya, agama dan sebagainya ya. Kemudian setiap kali ada perayaan yang berbeza, dinyatakan ini adalah diberi pendedahan, ini perayaan bagi orang Islam, begini caranya ya. Kalau orang Cina begini, orang India Cina. Jadi persefahaman itu telah dipupuk dari awal di sekolah lagi. Di peringkat lain juga ada seperti interfaith dialog yang diadakan untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang perbezaan beragama yang ada di Malaysia. So sedikit sebanyak ya, ini memberikan satu kefahaman kepada masyarakat untuk how to react to the society, to the kepada masyarakat begitu ya Bu ya. Ya, betul. Luar biasa. Nah Ibu, saya izin bertanya. Jadi saya sempat mendengar tentang konsep moderasi agama. Nah, apakah moderasi agama ini sama dengan moderasi agama? Apakah kedua konsep tersebut merupakan konsep yang berbeda? Betul, mungkin karena teman-teman juga masih banyak yang bingung nih, moderasi beragama sama moderasi agama itu sebenarnya satu konsep yang sama atau bukan gitu Bu? Terpulang kepada yang kalau dari bidang ensas, kita saling pisahkan ya, moderasi agama itu lain, moderasi beragama itu lain. Seperti kita belajar metod itu lain, metodologi itu lain ya. Benar-benar. Kalau dalam bahasa mudah kita rasa sama saja. Saya lebih, meskipun saya dari akademik, tapi dalam membicarakan tentang memberikan orang faham, saya lebih suka bersifat general. Tapi jika ditulis dalam tesis misalnya, dalam penelitian,
saya pasti ada perbezaannya. Kan moderasi beragama itu lebih menjurus kepada cara kita untuk merealisasikan bagaimana moderasi beragama ini dapat dicapai. Sedangkan moderasi agama itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh sesebuah agama itu tentang how they behave terhadap agama-agama lain. Ada agama Islam misalnya, kita berpegang teguh kepada agama dengan tidak dengan turut menghormati agama-agama lain, melalui sejarah di Madinah, Bandar Madinah misalnya, that's the best Islamic state so far, di mana dapat dilihat bagaimana masyarakat moderasi agama itu jelas diterapkan. Ramai yang orang kata ada agama-agama lain, dan Rasulullah telah pesan supaya turut dihormati agama-agama lain, kan. Benar. Baik, berarti dua konsep ini tuh bisa dibilang berbeda ya. Jadi berbeda, moderasi benar. agama itu tidak bisa dimoderasi karena memang hakikatnya sudah benar ya Ibu. Yang dimoderasi itu adalah bagaimana cara kita beragama, membentuk pola pikir dan juga bersikap. Nah, masyarakat yang berada di lingkungan yang multikultur nih Bu, menurut perspektif Ibu Mimi sendiri, adakah tantangan dalam menerapkan moderasi beragama ini? Ya, pastinya ada tantangan, dan dalam apa saja perkara mesti ada tantangan. Kalau kita lihat tantangan ni secara positif, memang ada. Perlu ada tantangan supaya kita berusaha untuk menangani tantangan itu, dan situasi itu akan jadi lebih baik lagi. Evaluasi gitu ya Bu. Ya, betul. Jika tidak ada tantangan, kita comfort zone, play safe, stuck gitu ya Bu, enggak ada grow-nya. Betul, tidak ada kemajuannya lagi, kan. Benar. Tetapi jika ada tantangan, perkara itu harus dilihat dengan baik. Tetapi of course lah, kita akan rasa sukar, stres, lebih lagi sekarang. Meskipun kita kata moderasi agama itu wujud, tetapi dalam era ini di mana terlalu banyak teknologi, teknologi komunikasi, teknologi pengangkutan, dan banyak lagi, tetapi cabaran itu ada, terutamanya fitnah, ataupun kita tak begitu, kita panggil isu viral. Kalau benar. kalau perkara itu viral dalam masa sekejap mata, keharmonian itu bisa tergugat. Jadi saya rasa itu antara tantangan lah, lebih-lebih lagi tak kira anak muda ataupun masyarakat yang berusia, kita rasa sesuatu yang viral itu akan sekelip mata dapat mengubah kondisi masyarakat. Okey, baik. Mungkin langsung bagaimana implementasinya ya Bu. Kan terhadap program moderasi beragama ini kan diperkenalkan juga di Malaysia ya Bu. Nah, ketika pengenalan program atau konsep moderasi beragama ini, apakah ada respon dari masyarakat yang negatif gitu, bukan karena ada yang dukung, mungkin ada yang kritik seperti itu? Kalau kita lihat, saya lebih suka lihat dari sudut positifnya. Saya lihat ramai yang merasakan ini satu perkara yang sangat penting. Kalau dulu selepas mencapai kemerdekaan, ramai-ramai tahu bahawa kebanyakan masyarakat ketika itu, tak kira apa bangsa maupun agama, mereka sedar bahawa perlu dijaga keharmonian itu. Jika terlalu banyak konflik dan sebagainya, agak sukar untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan sebagainya. Jadi bila sekarang pilihan tu terletak kepada parenting masing-masing. Pada saya, kebanyakan keluarga harus mengambil tanggungjawab untuk menerapkan kepada anak-anak tentang pentingnya untuk bersikap saling menghormat tu, dan dari poin ini saya ingin bercakap dari rumah sebenarnya. Salah satu yang paling penting itu adalah rumah, peran keluarga ya Ibu. Betul. Untuk menerapkan moderasi beragama ini. Jika ada tantangan, itu juga datangnya dari rumah, kan. Kembali Parenting rumah, yang benar. memang ke arah mau memecah belah, kan. Jadi didikan kepada anak-anak itu sangat penting, kerana anak-anak akan ikut saya parenting
model yang diterapkan. Jika ibu bapanya resis, tentulah hasilnya juga resis. Kan? Jadi saya rasa bukan masalah pemerintah itu yang nombor 2. Yang pertama itu datangnya dari institusi keluarga. Nah Ibu, dalam mungkin ini juga pertanyaan yang mewakili teman-teman mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa kan berada di lingkup pendidikan nih, yang seharusnya juga lebih sadar untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Nah menurut Ibu Mimi sendiri, bagaimana sih cara mahasiswa ini dapat turut langsung untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama, khususnya di lingkungan kampus? Okey, pada awalnya saya rasa pendekatan pembelajaran pendidikan antropologi dan sosiologi agama itu penting. Kerana di dalam konten khusus ini dia diterapkan tentang kesedaran untuk menghormati agama-agama lain, ya. Jadi itu adalah foundationnya yang paling asas. Jadi kalau macam Fatin dan Kisha sangat beruntung kerana anda belajar kursus ini, ya. Tetapi untuk mahasiswa dari fakulti lain, mengapa tidak, ya? Ambillah kursus ini, ya. Kerana ianya satu penerapan yang baik yang bukan hanya untuk keperluan atau kepentingan mahasiswa dalam kampus, tetapi sebenarnya bekalan sebelum bergraduasi nanti. Selepas bergraduasi, kerana ianya satu keperluan kepada industri, lebih-lebih kepada para pendidik nanti bisa didik anak-anak yang telah mendapat exposure dari keluarga. Nah, disambung pula dengan para pendidik, untuk terus menerapkan moderasi beragama ini. Baik, mungkin ada ide atau riset untuk penelitian mahasiswa Ibu tentang kayak studi agama ini yang perlu diteliti oleh mahasiswa. Mungkin ada referensi dari Ibu gitu yang bisa dibagikan kepada teman-teman mahasiswa seperti itu. Iya, betul, yang aktual terkait agama mungkin lebih tepatnya. Banyak, ya. Tetapi kalau yang dekat dengan mahasiswa, saya rasa dengan perkembangan digital society, saya rasa kerana satu yang baik tentang perkembangan social media sekarang ini adalah kesediaan anak-anak muda untuk memperbarui ataupun mengetahui tentang agama. Memperbarui dari aspek memperbarui komitmen mereka terhadap agama. Jika seorang Muslim itu sama ada menambah ilmu, mungkin sekadar mendengar TikTok dakwah, betul kita masih perlu dan wajib untuk menuntut ilmu tu secara face to face, ya. Tetapi setidak-tidaknya melalui social media dia memupuk sedikit kesedaran, ini yang aku perlu tahu tentang tauhid misalnya, ya. Nanti lepas itu cari asatizah yang berkaitan tentang hal ini. Jadi saya rasa hal-hal yang menarik minatnya adalah bagaimana cetusan social media juga boleh membawa masyarakat membawa anak-anak muda supaya lebih inspirasi mungkin terpanggil untuk mempelajari agama itu dengan lebih baik lagi lah. Sesuai dengan konsep umat akhir zaman. Benar. Sosial media itu emang benar-benar terikat banget kayak sama kita hari ini gitu ya Bu, ya. Betul. Nah tapi ternyata kita udah di ujung diskusi Ibu, nggak kerasa. Mungkin ada closing statement nih yang ingin Bu Mimi sampaikan kepada seluruh penonton Etnomedia Sosan. Secara konklusinya, saya amat berharap agar khusus antropologi dan sosiologi agama ini diberi pendedahan yang meluas kepada mahasiswa, tidak hanya kepada pelajar sains sosial sahaja. Baik Ibu, terima kasih atas closing statement yang diberikan dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktu serta sharing-sharing ilmunya di sini yang pastinya sangat bermanfaat ya bagi kita. Baik, itulah hasil diskusi kita pada sesi kali ini. Terima kasih kepada Sobat Sosan yang sudah menonton episode kali ini. Semoga dapat membuka wawasan serta menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari kami, sampai jumpa.